Assalamualaikum, Pak Doni. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya Pak Agus. Mungkin Pak Doni ada waktu malam ini ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Oke Pak Agus, silahkan obrolannya sebentar aja ya. Sekitar 10 atau 10-15 menit. Apa sih yang Bapak ingin bicarakan malam ini? Begini, Pak, kondisi sekarang ini kan banyak murid yang datang terlambat ke sekolah. Seperti itu sih yang ingin saya obrolkan dengan Bapak malam ini. Oh gitu ya. Jadi murid-murid Pak Agus banyak yang terlambat datang ke sekolah. Selain itu ada lagi Pak? Itu saja sih, Pak. Kalau ada dari pernyataan murid, Pak, jadi bahwa ada banyak guru yang terlambat juga masuk ke kelas begitu. Oh begitu ya Pak Agus. Ya kita cuma punya waktu pendek nih Pak Agus ya. Dalam obrolan kali ini. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini? Iya, Pak. Karena saya ingin sekali murid-murid saya itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah, Pak. Oke, Pak Agus. Supaya murid Pak Agus datang masuk ke sekolah tepat waktu gitu ya. Betul, Pak. Oh, berarti ini supaya murid Pak Agus memiliki motivasi belajar yang tinggi supaya dapat mengikuti pelajaran tepat waktu. Oke, kalau dari pengamatan Pak Agus, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Hmm, ya, murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, dan bisa on time datang ke sekolah, Pak. Oke, jadi murid yang datang tepat waktu ke sekolah, ya on time ya datang ke sekolah. Terus selain itu, apalagi Pak? Yang mungkin senang dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10 Pak Agus. Sekarang kondisinya murid Pak Agus yang belajar kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Beragam sih, Pak. Kalau di rata-rata ya mungkin ada di angka 7. Posisi di angka 7 ya. Menurut Pak Agus, Betul, Pak. apa sih kendala sehingga ada di angka 7 ini? Ya karena ada banyak murid yang terlambat itu, Pak. Hmm, pastinya juga itu menjadi tantangan ya. Oke. Ya Nah, betul, Pak. Pak Agus sendiri kalau sekarang di angka 10 sepertinya agak susah Pak Agus ya. Kalau Pak Agus ingin lihat murid-murid Pak Agus ke depannya ada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Kalau keinginan saya sih ada di angka 9, Pak. Itu sudah bagus, Pak. Apa yang bisa Pak Agus lakukan untuk mencapai angka 9 itu? Ya sebenarnya itu yang saya pikirkan, Pak. Jadi saya harus berkomunikasi dengan beberapa pihak begitu. Kalau dari pengamatan Pak Agus nih, rencananya murid-murid Pak Agus ingin diperlakukan seperti apa saat belajar nanti supaya termotivasi dan memiliki motivasi yang tinggi. Sebenarnya mungkin bisa komunikasi dengan wali kelas, dengan BK, sehingga bisa menyampaikan kepada anak-anak untuk bisa datang lebih pagi, Pak. Jadi perlu ini anak-anak perlu pendamping ya untuk berkomunikasi.
Ya mungkin Betul. Pak Agus bisa berkomunikasi dengan wali kelas dan BK itu ya. Iya, betul, Pak. Jadi nanti saya ingin mengajak berkomunikasi dan ngobrol dengan wali kelas dan juga guru BK. Nah, kemungkinan yang dapat dilakukan Pak Agus dalam waktu dekat ini yang mana dulu Pak Agus? Bisa mengumpulkan wali kelas, kemudian berkoordinasi dan membahas murid yang terlambat dan juga murid yang kurang dalam motivasi belajarnya, Pak. Apalagi mungkin selain itu Pak Agus? Mengelompokkan murid yang sering terlambat untuk diberi penanganan khusus, gitu, Pak. Gini Pak Agus, kapan hal tersebut bisa Pak Agus lakukan? Ya, insya Allah dalam minggu-minggu ini, Pak. Jadi harus secepatnya kita tangani begitu. Siapa sih yang nanti dapat membantu ini Pak Agus dalam menangani anak ini? Ya, wali kelas, kemudian juga dengan guru BK. Nah, itu Pak yang utama. Baiklah Pak Agus, kita ada di penghujung coaching nih. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini ya adanya pencerahan dari Bapak. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid itu bisa datang tepat waktu ke sekolah, tidak terlambat lagi begitu, Pak. Oke, kalau begitu luar biasa ya. Eh, Mungkin selanjutnya kita minggu depan bisa ngobrol lagi. Saya ingin banyak nih mendengarkan cerita dari Bapak setelah Pak Agus berkoordinasi dengan wali kelas, dengan BK dalam penanganan murid-murid yang banyak yang terlambat tadi Pak ya, dan juga murid-murid Pak Agus yang eh, memiliki motivasi yang masih kurang. Jadi nanti Pak Agus bisa cerita semua yang setelah Pak Agus obrolkan dengan wali kelas dan BK. Itu nanti kita ngobrol lagi, kita berdiskusi lagi Pak Agus ya. Kita bisa Iya, melakukan coaching lagi. iya Pak. Terima kasih Pak. Nanti saya ingin ngobrol lagi untuk menyampaikan apa yang nanti sudah saya lakukan dan juga perkembangan dari anak-anak yang terlambat dan juga motivasi yang kurang itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Agus, sama-sama. eh, Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum, Pak Agus. Masih. Waalaikumsalam.